Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustazah. Sudah masuk suara saya? Saya kasih mukadimah dulu. Insyaallah nanti Ustazah bicara setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fillah, rahimakumullah, طلاب معهد دار الحديث الزيدانية. إن شاء الله في هذا الصباح سنسمع محاضرة عن أصول الفقه من الأستاذة أم الزهراء، وهي أستاذة في معهد الإسلام، وكانت فوقي في الدراسة، وهي كاتبة كتاب في أصول الفقه يمكن تنزيله من هذا التليجرام. هذا أكتب هنا مثلا أصول الفقه فسيخرج كتاب بعنوان أصول الفقه أو لمحات عن أصول الفقه. وكذلك كتبت أستاذة أم الزهراء كتاب التبيان، ممكن تكتب هنا، فهذا كتاب التبيان في تفسير القرآن بالقرآن للأستاذة أم الزهراء. كتابان نزلناه في كتب عربية للإندونيسيين، وإن شاء الله سننتظر من فضيلة الأستاذة كتابات أخرى إن شاء الله تعالى فيما يأتي من الوقت. طيب، هكذا مقدمة سريعة عن هذه المحاضرة الصباحية. إن شاء الله تسمعون تكتبون، وبعد تقريبا ممكن ساعة أو قبل ذلك بقليل أو بعد ذلك بقليل على فرحة الأستاذة. بعد ذلك تسألون عن ما ألقى الأستاذة من علم أصول الفقه، وكذلك مما تقرؤون في كتاب الورقات إن شاء الله تعالى. تفضل أستاذة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammad as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. إخواني الأعزاء، حياكم الله. في هذه الجلسة معكم أنا أم الزهراء، سنتحدث إن شاء الله خلال الساعة القادمة عن مادة أصول الفقه، يعني من حيث الماهية ثم الأهمية وغير ذلك مما يتعلق بهذا العلم الشريف بإذن الله تعالى. وطبعا لازم علي أن أقدم شكري وتقديري لكم جميعا، وخاصة لشيخنا وأستاذنا الفاضل أبي زيدان حفظه الله تعالى ورعاه، وحفظ له أهله وبنيه ووالديه وكل أحبائه، آمين. Baiklah, ini kita langsung saja ya. Ini katanya menggunakan bahasa Indonesia kan ya. Jadi kita langsung sudah ditampilkan di situ itu tertulis lamahat an usulil fiqh, yang artinya tentang sekilas atau selayang pandang tentang usulul fiqh. Karena yang akan kita bicarakan ini tentu tidak akan mungkin kita menyelesaikan atau berbicara secara mendalam tentang ilmu usulul fiqh. Sehingga yang akan kita lakukan dalam 1 jam ke depan ini hanya pengenalan saja. Sehingga di sini hanya lamahat, sekilas saja. I'dad Ummi Zahra wa hiya ana. Kemudian kita langsung melihat ke halaman berikutnya itu ya, di definisi usul fikih. Baiklah ayuhal ikhwah, ini sebelum kita masuk ke pembahasan definisi ini ya, perlu kita ingat kembali bahwa hakikatnya semua ilmu syariat atau apapun itu cabangnya, misalnya ilmu usulul fikih, kemudian ilmu fikih sendiri, dan ilmu tafsir, termasuk juga ilmu hadis dan semua ilmu-ilmu syariat, itu merupakan ilmu yang paling mulia dan paling diagungkan
Sehingga kita diperintahkan secara khusus untuk mempelajari ilmu-ilmu ini. Nah, kenapa kok itu merupakan ilmu yang paling mulia? Karena semuanya bersumber kepada Al-Quran, bersumber dari Al-Quran, jadi muaranya adalah dari Al-Quran, kemudian kembalinya juga kepada Al-Quran. Maksudnya bagaimana itu? Jadi kitab ilmu-ilmu yang kita pelajari selama ini, mungkin antum sudah belajar tentang fikih, belajar tentang tafsir, hadis dan lain sebagainya. Dan nanti kita akan berbicara tentang usulul fikih. Ini semuanya bersumbernya dari Al-Quran. Kenapa? Karena tidak ada Al-Quran, ilmu-ilmu ini juga tidak akan ada. Jadi keberadaan ilmu ini karena Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Misalnya ilmu tafsir, jelas. Bagaimana orang mempelajari tafsir, kecuali kalau Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah. Dari situlah kemudian para sahabat mempelajari maknanya, kemudian diajarkan kepada murid-murid mereka hingga menjadi satu ilmu tersendiri yang kita kenal dengan nama ilmu tafsir. Demikian juga hadis, ilmu hadis. Itu merupakan bayan dari Al-Quran. Sebab apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan beliau atau perbuatan beliau yang disampaikan dengan sanad-sanad hingga sampai kepada kita hari ini, itu semuanya merupakan bayan lil Quran. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang keluar dari beliau itu bukan berasal dari hawa, melainkan melainkan itu semuanya merupakan wahyu yang tujuannya adalah sebagai bayan untuk Al-Quran. Sehingga sekali lagi ilmu-ilmu syariat ini semuanya bersumbernya kepada Al-Quran dan kembalinya juga kepada Al-Quran. Kembalinya kepada Al-Quran maksudnya itu tujuannya adalah untuk memahami Al-Quran. Nah, memahami Al-Quran itu tujuannya apa? Untuk ma'rifatullah tentu saja. Supaya kita bisa mengenal Allah Ta'ala. Supaya kita mengerti bagaimana beribadah kepada Allah Ta'ala. Supaya kita mengerti akidah yang sahihah dan lain sebagainya. Sehingga kalau itu kita simpulkan dengan kata lain, hakikatnya semua ilmu syariat ketika kita mempelajarinya, maka sebenarnya kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga ilmu-ilmu ini bukan semata sebagai dirosah, tetapi ini adalah ibadah. Nah, disinilah pentingnya kita memahami supaya ketika kita mendapatkan kesulitan, mendapatkan rintangan di dalam mempelajari ilmu-ilmu ini, maka ingat bahwa ini kita sedang beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan itulah yang sebabnya kenapa Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Karena memang ini adalah ibadah. Sehingga mempelajarinya atau menjalani apa meniti jalan untuk mencari ilmu, yaitu ilmu syariat, itu akan mengantarkan orang untuk menuju jannah. Sebab ini semua adalah ibadah. Dan semua lafal ilmu yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, ketika itu dimutlakkan, jadi lafal ilmu maupun yang menjadi mustaqotnya, misalnya ulama, al-alim, kemudian ya'lam, dan lain sebagainya, maka yang dimaksud di situ adalah al-ulum asy-syar'iyyah, bukan ilmu-ilmu yang lain. Ini menunjukkan bahwa ilmu syariat itu adalah ilmu yang paling mulia. Benar, kita tidak memungkiri bahwa ilmu-ilmu di luar itu, seperti orang mempelajari ilmu, misalnya ilmu hitung, atau orang belajar ilmu kedokteran, atau ilmu-ilmu yang lain. Ketika itu diniatkan untuk khidmah Islam, untuk berkhidmah kepada Islam atau untuk menolong kaum muslimin, maka itu bisa menjadi ibadah juga. Tetapi bagaimanapun ilmu yang mutlak sebagai ilmu yang paling mulia itu adalah al-ulum asy-syar'iyyah. Nah, baiklah, kemudian kita langsung saja ya, langsung dilihat di sini definisi tentang usul fikih. Definisi atau ta'rifnya. Sebelum kita membahas definisi usul fikih, maka perlu dikupas dulu. Usul fikih ini diterjemahkan menjadi usul fikih itu berasal dari al-usul dan al-fiqh yang kemudian ditarkib menjadi tarkib idhofi sehingga menjadi sebuah lakop yaitu usulul fikih. Ini menjadi satu nama untuk apa? Untuk satu disiplin ilmu yang kita bicarakan saat ini. Nah, sehingga sebelum kita membahas apa definisi usul fikih, perlu kita pahami dulu apa itu al-usul dan apa itu al-fiqh.
Al-usul itu jamak dari kata al-asl yang artinya secara bahasa adalah al-asas, fondasi, asas. Kemudian bisa juga diartikan sebagai ad-dalil. Jadi al-aslu kadang diartikan dengan ad-dalil. Dan disebutkan juga bahwa takrifnya dengan takrif yang lebih detail bahwa al-aslu itu adalah ma yubna alaihi wairu. Sesuatu yang di atasnya dibangun sesuatu yang lain. Misalnya ya, kalau kita lihat tukang membuat bangunan, maka yang pertama kali akan dia bangun adalah fondasi. Nah, itu adalah al-asl. Kenapa harus membangun fondasi? Supaya tembok itu bisa berdiri di atasnya dengan kokoh, tidak mudah roboh. Nah, begitu juga secara bahasa memang al-aslu itu artinya adalah al-asas. Ini maknanya secara bahasa. Adapun al-fikah, fikah sendiri itu secara bahasa artinya adalah apa? Al-fahmu. La'allahum yafqahun. Itu maksudnya adalah la'allahum yafhamun. Yafqah, fikih itu adalah al-fahm. Adapun secara istilahi, kemudian ini menjadi satu nama, satu lakop untuk menyebut ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan amal perbuatan, baik itu kaitannya dengan ibadah maupun dengan muamalah yang dibahas misalnya tentang sholat, tentang puasa, tentang muamalah itu hukum tijarah misalnya, hukum munakahah dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian disebutkan yang diambil dalilnya itu dari dalil-dalil yang sifatnya tafsili. Yang dalilnya adalah dalil parsial atau dalil yang khusus. Definisi fikih ini dengan sendirinya akan membedakan antara fikih dengan usul fikih. Kalau antum selama ini mungkin sudah mempelajari tentang fikih, mungkin dari kitab Bulughul Maram atau dari kitab Umdatul Ahkam atau bisa juga dari kitab-kitab yang lain. Apa yang dipelajari di situ? Yang dipelajari adalah misalnya ya kalau kita lihat Umdatul Ahkam itu ada pembahasan tentang at-thaharah, tata cara wudhu, bagaimana Rasulullah berwudhu, itu disebutkan di dalam hadis. Nah, hadis-hadis ini menjadi dalil khusus untuk perkara wudhu itu. Begitu juga masalah sholat. Ada tentang waktu-waktu sholat. Disebutkan di dalam hadis kapan Nabi sholat zuhur misalnya. Hina yaqumu qa'imud dhuhirah. Kemudian waktu asar kapan wasyamsu hayyah, matahari masih cerah dan seterusnya. Nah, hadis-hadis ini atau dalil-dalil ini merupakan dalil yang sifatnya khusus. Maksudnya khusus bagaimana? Karena itu hanya berlaku untuk satu persoalan itu saja. Dalil tentang sholat, tentang tata cara sholat, yaitu berlakunya untuk itu. Dan itu yang dibahas di dalam fikih. Ini membedakan antara fikih dengan usul fikih sebagaimana nanti akan kita bicarakan. Nah, kemudian sekarang setelah kita tahu bahwa al-fiqhu dan al-usul itu artinya itu, maka ketika digabungkan menjadi sebuah lakop, al-usul dan al-fiqh disebut dengan usulul fiqhi, maka menjadi sebuah nama yang tentu saja artinya akan berbeda dengan fikih itu sendiri atau dengan al-asl itu sendiri. Maka ke di sini sudah saya tuliskan ya, silakan dilihat itu apa itu usul fikih, yaitu ilmun yabahas an adillatil fiqhil ijmaliyah wa kaifiyatil istifadah minha wa halil mustafid. Ada tiga perkara yang dibahas di sini. Jadi ilmu yang mempelajari tentang yang pertama dalil-dalil fikih secara global. Fikih tadi sudah kita bahas tentang ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amal perbuatan sehingga tidak masuk di dalamnya masalah akidah tetapi masuk di dalamnya hanya masalah ibadah atau muamalah saja. Kemudian apa di sini dalil-dalil fikih itu tadi yang dibahas di dalam usul fikih. Jadi bukan fikihnya tetapi dalilnya dan dalil ini adalah dalil secara global. Ini yang membedakan antara fikih dengan usulul fikih. Kalau fikih itu dalilnya khos, dalilnya parsial, tafsili. Yang maksudnya kalau fikih itu misalnya tadi ya ada dalil tentang caranya Nabi wudhu. Itu berlakunya hanya untuk itu saja. Dan itu yang dibahas di dalam masalah fikih itu hanya bagian itu. Oh ini kalau kita mau wudhu ini loh dalilnya. Caranya seperti ini sebagaimana Rasulullah SAW melakukannya. Kemudian kalau orang sholat bagaimana gerakannya. Itu yang dibahas dalam fikih. Tapi usul fikih tidak membahas itu. Yang dibahas di dalam usul fikih itu adalah dalil-dalil yang ijmali. Maksudnya apa? Jadi nanti ada pembahasan.
tentang adillah syar'iyah, itu di situ disebutkan apa saja dalil-dalil syar'i. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, kemudian ada ijma, ada kias, dan seterusnya. Quran, Sunnah, ijma, kias, ini disebut sebagai dalil fikih. Karena dari situlah hukum-hukum fikih itu diambil. Tetapi dalil ini dikatakan sebagai dalil yang ijmali. Karena apa? Karena ini kita tidak membahas satu hukum khusus. Kita tidak berbicara tentang hukumnya haji, tata caranya haji, atau hukumnya apa pencuri. Kita tidak bicara tentang itu. Tapi yang dibicarakan di dalam usul fikih itu adalah bagaimana Al-Quran itu menjadi dalil, dan di situ nanti akan dibahas tentang cara mengambil pemahaman dari Al-Quran itu. Maka nanti akan ada kaidah-kaidah. Misalnya ya, ada kaidah yang berbunyi al-aslu fil amri lil wujub. Asal untuk perintah itu adalah menunjukkan kewajiban. Ini adalah kaidah dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dalil. Kaidah ini berlaku untuk segala hal. Ketika kita mendapatkan perintah di dalam Al-Quran, misalnya wa atimul hajja wal umrata lillah, perintah untuk haji dan umroh. Maka berlaku kaidah ini. Kaidahnya al-aslu fil amri lil wujub. Asal dalam perintah itu adalah untuk menunjukkan kewajiban. Sehingga haji itu hukumnya wajib menurut ayat ini. Begitu juga umroh menurut sebagian ulama karena melihat zahir ayat ini. Jadi wa atimul hajja wal umroh karena ini perintah. Maka itu hukumnya menjadi wajib berdasarkan kaidah tadi. Dan kaidah ini berlakunya bukan hanya untuk satu persoalan ini, untuk yang lain juga. Misalnya ya, kita dapatkan perintah yang lain. Aqimis sholata liduluki syamsi, misalnya. Nah, itu juga ada amr. Berlaku juga di situ kaidah al-aslu fil amri lil wujub dan lain sebagainya. Sebagaimana juga kebalikannya ada al-aslu fin nahyi lit tahrim, bahwa asal larangan itu adalah untuk menunjukkan haram. Sampai nanti ada dalil yang menunjukkan bahwa itu sekedar makruh. Misalnya wala taqrabuz zina. Kemudian masuk di dalamnya juga larangan apa itu wala taqulu amwal la taqulu amwalal yatama dan lain sebagainya. Nah, itu yang dibahas di dalam usul fikih. Jadi kita tidak berbicara tentang hukum-hukum persoalan secara khusus, tetapi kita berbicara tentang dalil-dalil yang sifatnya itu lebih menyeluruh. Baik itu dalilnya berupa Al-Quran, As-Sunnah, kemudian ada ijma, ada kias, dan lain sebagainya. Sebagaimana nanti akan kita lihat pada bab tentang materi yang dipelajari dalam usul fikih. Itu ya. Nah, kemudian yang kedua, wa kaifiyatil istifadah minha, dan cara mengambil pemahaman dari dalil-dalil tersebut. Ini yang dibahas juga di dalam usul fikih. Jadi dalam usul fikih itu sebenarnya yang dipelajari itu ada 4 secara garis besar. Yang 3 disebutkan di dalam kaidah di dalam definisi ini. Sementara yang pertama, yang satu, dan itu biasanya dipelajari di awal, itu yaitu tentang ahkam. Itu tidak disebutkan di dalam definisi karena itu dianggap sebagai muqaddimah saja. Tetapi itu ada masuk dalam pembahasan usul fikih. Nah, yang kedua ini adalah cara mengambil pemahaman dari dalil-dalil tersebut. Misalnya apa? Seperti tadi, ada kaidah bahwa al-aslu fil amri lil wujub. Itu cara mengambil pemahaman dari perintah di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah itu dengan menggunakan pemahaman itu. Atau mungkin ada lagi cara mengambil pemahaman, misalnya ketika kita mendapatkan apa itu di dalam surat Al-Baqarah itu wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wa 'alal mauludi lahu, dan wajib atas orang yang dilahirkan untuknya. Siapa yang dimaksud itu? Bapak. Jadi atas bapak. Jadi disebut dia sebagai al-maulud lahu. Jadi anak dilahirkan untuk si bapak. Dia wajib memberikan rizki, memberikan nafkah dan kiswah kepada istri-istri yang ditolak. Itu kan pembahasannya tentang apa perempuan yang ditolak ya. Nah, di sini apa namanya disebut wa'alal mauludi lahu. Dari situ para ulama kemudian menyimpulkan bahwa anak itu adalah milik bapaknya. Sehingga dia dinasabkan bukan kepada ibunya, tapi kepada bapaknya. Hanya dalam kasus khusus saja, seperti misalnya anak zina, gitu ya. Itu yang
dinasabkan kepada ibunya. Tapi anak itu hakikatnya nasabnya kepada ayahnya. Maka di mana-mana orang disebut dengan bin fulan dengan nama ayahnya. Itu kita tidak bicara tentang kondisi khusus ya, seperti misalnya ada putranya Ali bin Abi Thalib yang disebut dengan Muhammad ibnul Hanafiyah. Itu bukan berarti dia bukan anaknya Ali, dia anaknya Ali bin Abi Thalib. Hanya saja disebut Ibnul Hanafiyah. Al-Hanafiyah itu adalah nisbah untuk ibunya karena dia berasal dari Bani Hanifah untuk membedakan antara putra Ali yang berasal dari keturunan Fatimah binti Rasulillah dengan putra Ali dari keturunan istri-istri yang lainnya. Tetapi hakikat bahwa anak itu dinasabkan kepada bapaknya itu seperti itu memang hukum yang berlaku. Gitu. Jadi itu termasuk dari cara memahami dalil. Nah, itu tadi metode apa yang dipakai? Kok bisa dari ayat wa alal mauludilahu? Itu yang kemudian dikenal dengan dalalatul isyarah. Bahwa ayat ini menunjukkan dengan isyaratnya bahwa anak itu nasabnya kepada bapaknya. Padahal ayat itu tidak berbicara tentang kepada siapa anak dinasabkan. Ayat itu berbicara tentang hukum perempuan yang dicerai, kemudian dia dalam keadaan hamil atau dalam keadaan dia menyusui, maka kewajiban si ayah adalah untuk memberikan nafkah dan kiswah atau kebutuhan pakaian untuk si ibu tadi, si perempuan tadi. Itu ya. Ini kaifiatul istifadah. Jadi yang dibahas yang kedua di dalam usul fikih itu adalah cara mengambil pemahaman, cara memahami dalil-dalil. Yang ini merupakan apa namanya dari sini, maka nanti akan kita dapatkan bahwa usul fikih itu sebenarnya manfaatnya sangat-sangat luas sekali. Manfaatnya bukan hanya untuk fikih sendiri, tetapi juga untuk ilmu-ilmu yang lain. Misalnya tentang akidah. Karena akidah juga diambil dari Al-Quranul Karim, dari As-Sunnah. Sehingga memahami akidah yang sahih itu juga harus dengan tadi metode-metode yang dikenal di dalam usulul fikih. Yang dari situ kemudian orang tidak akan keliru di dalam apa namanya di dalam bertauhid kepada Allah Ta'ala. Jadi ini ilmu yang akan mencakup banyak hal. Nanti akan kita bahas di dalam keutamaan ilmu usul fikih. Baik, kemudian yang ketiga yang juga disebutkan di sini wahalil mustafid dan hal-hal yang berkaitan dengan mujtahid atau dan keadaan mujtahid. Ini termasuk dari definisinya. Jadi ilmu yang membahas tadi tiga hal tadi, yang terakhir adalah membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan mujtahid. Kenapa kok itu dibahas di dalam usul fikih? Karena usul fikih itu adalah metode atau ilmu alat yang digunakan untuk ijtihad. Sehingga terkait erat dengan para mujtahid. Maka di sini ada pembahasan tentang ijtihad, tentang apa sifat-sifatnya atau syarat-syaratnya orang boleh menjadi mujtahid. Begitu juga hal-hal yang berkaitan dengan itu. Misalnya tentang fatwa, tentang siapa bolehkah orang menjadi muqallid dan lain sebagainya. Ya, ini definisi usul fikih. Yang harus kita akui bahwa sebenarnya yang namanya definisi itu tidak memberikan gambaran yang sesungguhnya. Karena definisi itu sekedar takribul makna untuk mendekatkan makna saja. Adapun untuk mengetahui secara apa namanya bagaimana atau apa usul fikih itu ya kita wajib untuk belajar. Seperti misalnya ya di dalam pembahasan fikih itu kalau kita cari apa sih definisinya sholat. Disebutkan sholat itu adalah ibadah bi aqwal wa af'al makhsusah. Ibadah yang di situ berisi gerakan-gerakan atau perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan makhsusah yang khusus tertentu begitu. Kemudian mubtadi'ah bit takbir wa mukhtatimah bit taslim. Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kira-kira kalau orang tidak pernah tahu sholat, paham tidak? Hanya dengan mendengar definisi. Tentu saja tidak, gitu ya, karena itulah definisi itu hakikatnya tidak memberikan gambaran yang sesungguhnya. Itu hanya takrib lil makna, untuk mendekatkan makna saja supaya tidak melenceng, supaya kita punya batas-batas. Oh, yang namanya usul fikih itu ilmu tentang ini, sehingga tidak keliru dengan ilmu-ilmu yang lain. Itu seperti itu. Adapun untuk tahu seperti apa usul fikih ya dengan kita mempelajarinya. Sebagaimana orang supaya tahu bagaimana sholat bukan dengan diterangkan definisinya, tapi dengan dia melihat secara langsung bagaimana orang sholat.
Baik, sekarang kita lihat langsung ya di sesudah itu apa namanya sejarah perkembangan. Biasanya sebenarnya kalau di awal itu yang dibahas adalah ahamiyah dulu, tapi saya melihat ahamiyah atau kepentingannya itu lebih baik kalau kita letakkan di akhir supaya lebih apa namanya bisa kita bahas secara lebih mendalam. Ya, di sini sejarah perkembangan usul fikih yang harus kita ketahui bahwa semua sebagaimana tadi saya sebutkan di awal bahwa semua ilmu syariat itu berasal dari Al-Quran sehingga keberadaan ilmu-ilmu ini sebenarnya membersamai keberadaan Al-Quran. Artinya bagaimana? Itu sudah ada sejak masa Al-Quran diturunkan. Jadi ketika Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka saat itu dimulailah segala keilmuan itu, baik tentang tafsir, karena tafsir itu kaitannya dengan makna, yang tentu saja apa namanya tidak dengan istilah-istilah yang kita kenal atau kaidah-kaidah yang kita kenal saat ini, tetapi itu sudah dipraktikkan oleh para sahabat. Mereka memahami ayat Al-Quran dan itu adalah sebenarnya adalah bagian dari ilmu tafsir. Begitu juga fikih. Fikih itu apa sih? Fikih itu kan pemahaman berdasarkan Al-Quran. Jadi hukum-hukum yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Sunnah sendiri adalah bayan lil Quran. Sehingga mau tidak mau fikih itu keberadaannya sudah ada sejak zaman dulu ketika Al-Quran itu masih diturunkan. Ketika Allah Ta'ala menurunkan perintah untuk apa namanya sholat misalnya atau menurunkan perintah untuk berpuasa, maka saat itu pemahaman tentang puasa, tata caranya, kemudian apa namanya syarat-syaratnya itu sudah mereka pelajari, sudah mereka dapatkan di masa itu. Nah, begitu juga fikih tadi ya. Kalau fikih sudah ada sejak masa Nabi, karena fikih itu adalah sesuatu atau pemahaman yang diambil dari Quran dan Sunnah, maka demikian juga usul fikih. Kenapa? Sebab tidak mungkin akan difaham atau akan didapatkan fikih kecuali dengan usulnya. Maka itu sudah ada secara substansial saja, artinya secara makna. Adapun secara istilahi dengan istilah-istilah dan kaidah-kaidah itu belum ada. Tapi keberadaannya atau praktiknya itu sudah ada sejak masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma harus kita paham, harus kita tahu perbedaannya. Kalau di zaman Nabi, ketika ada masalah, ada persoalan tertentu atau ada kasus tertentu yang butuh penjelasan secara syar'i, para sahabat tidak berijtihad. Mereka cukup datang kepada Nabi bertanya. Seperti misalnya cerita tentang apa itu turunnya surah Al-Mujadilah itu ya. Datang seorang perempuan namanya Khawlah kepada Nabi, dia melapor suaminya me, apa namanya mendihar dia. Jadi mengatakan anti alayya ka dhuhri ummi. Itu merupakan kalimat yang tujuannya atau yang maknanya adalah mengharamkan istri, tapi bukan tolak. Nah, kemudian suaminya menyesal dan dia kepingin apa namanya rujuk lagi dengan istrinya, ingin apa halal lagi istrinya tadi. Lalu datanglah Khawlah kepada Nabi meminta penjelasan, kemudian turunlah surat Al-Mujadalah itu. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka an zawjiha itu ya. Nah, itu yang apa namanya terjadi di masa Nabi. Karena para sahabat tidak butuh ijtihad sebab Rasulullah ada. Sehingga mudah saja ketika ada masalah, ada apa namanya kasus tertentu, kejadian tertentu tinggal ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah masa itu disebut sebagai zaman tasyri', zaman masa ketika syariat itu masih diwahyukan. Baik wahyu itu dengan turunnya Al-Quran maupun melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa sunnah, karena sunnah itu juga wahyu, atau melalui perbuatan-perbuatan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun demikian, jadi jadi di masa Nabi itu sudah apa namanya mereka tinggal bertanya. Walaupun demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan atau mengisyaratkan tentang kaidah-kaidah pengambilan pemahaman kepada para sahabat. Kalau secara keseluruhan sebenarnya ya, para sahabat ketika datang atau turun ayat Al-Quran, secara umum mereka faham maknanya. Kenapa? Sebab para sahabat itu orang-orang Arab yang dikatakan bahwa mereka berbicara dengan bahasa Arab itu bisalikoh. Bisalikoh itu artinya dengan fitrah.
Jadi tobiahnya, mereka itu paham bahasa Arab karena apa? Mereka memang orang Arab yang pada masa itu bahasa Arab belum mengalami banyak perubahan, belum tercampur dengan bahasa-bahasa ajam, sehingga bahasa Arab mereka masih sangat murni. Mungkin bisa kita bayangkan kalau ada anak kecil dia tumbuh di Jawa, ngomongnya bahasa Jawa, ya tulen orang tuanya Jawa dua-duanya dan lingkungannya masih Jawa murni, belum berbicara dengan bahasa yang lain, ya otomatis dia akan paham tanpa harus diajarkan. Demikian juga para sahabat. Jadi secara garis besar mereka paham makna Al-Quran. Sehingga mereka tidak butuh kaidah untuk memahaminya. Apakah mereka butuh kaidah? Oh, kalau ada perintah maka itu menunjukkan wajib. Tidak. Ini yang terjadi di masa para sahabat. Satu contoh ya. Ada mungkin antum pernah dengar hadisnya, kisahnya tentang Barirah radhiyallahu taala anha. Dia itu seorang budak yang kemudian dimerdekakan dengan cara mukatabah dibantu oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan ketika dia sudah merdeka, kemudian suaminya yang namanya Mughis, eh, ya, Soti Masmu, Naam, taib, baik. Jadi cerita Barirah itu, waktu dia meninggalkan suaminya, jadi karena menurut hadisnya itu ya karena dia sudah merdeka, sementara suaminya itu masih budak, sehingga dia punya hak pilih. Maka dia memilih berpisah dari suaminya. Lalu si suaminya tadi menangis mengikuti Barirah dari satu tempat ke tempat yang lain, menangis di belakangnya itu, meminta supaya istrinya kembali kepada dia. Melihat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tega. Beliau mengatakan kepada Barirah, "Lau roja'ti, kenapa kamu tidak rujuk saja dengan suamimu?" Mendengar perintah Nabi tadi, apa kata Barirah? Ya Rasulullah, Ata muruni wahai Nabi, apakah Anda menyuruh saya? Ini pertanyaan yang bukan berarti dia nantang. Seorang Barirah tidak mungkin melakukan itu kepada Nabi. Anda menyuruh saya atau bukan gitu? Yang dia maksudkan itu adalah dia ingin mempertegas apakah ini betul-betul perintah ataukah hanya sekedar saran. Maka waktu mendengar pertanyaan Barirah, apa kata Rasulullah? La inna ma'ana ashfa. Saya sekedar memberikan bantuan saja atau memberikan saran saja untuk kasihan suamimu itu maksudnya begitu. Karena tahu bahwa Nabi tidak menyuruh bukan sebagai perintah, artinya Barirah bisa menyimpulkan berarti tidak wajib. Kalau seandainya Nabi mengatakan na'am, ana amuruki, maka dia akan melakukan sesuai perintah Rasul. Dari sini menunjukkan apa? Bahwa para sahabat termasuk Barirah ini faham. Ketika datang perintah, maka al-aslu fil amri lil wujub. Walaupun tidak dalam bentuk kaidah seperti itu. Tapi dari segi pemahaman mereka sudah tahu. Nah, waktu mendengar Nabi mengatakan, la innama ana asfa, apa kata Barirah? La hajata lifi. Saya tidak butuh kalau begitu dengan suami saya. Ya, begitulah kehidupan ayuhal ikhwah. Ya, kalau kata Imam Syafi'i, wa ma kullu man tahwahu yahwaka qalbuh, wa ma kullu man sofaitahu laka qad sofa. Artinya silahkan dipikirkan sendiri ya. Nah, baik kembali ke sini. Jadi pada masa Nabi itu para sahabat sudah paham tentang apa namanya eh, hal sauti masmu bisa dijawab apa tidak? Enggak, suara bisa masuk enggak? Masuk. Eh, Masuk Ustaz. oh Tafadhal masmu, wadah. tayyib, tayyib. Ya, karena kalau saya tidak lihat, saya tidak tahu yang terjadi gitu ya. Baik. Nanti kalau misalnya putus bisa di WA saja Ustaz nggih. Oh, nah insyaallah. Eh, Baik, tadi sampai di mana? Oh ya, jadi bahwa para sahabat itu sudah paham metode istidlal, walaupun bukan dalam bentuk kaidah-kaidah sebagaimana yang dirumuskan di kemudian hari. Nah itu. Walaupun demikian, kadang-kadang ketika ada kekeliruan pemahaman, misalnya para sahabat salah dalam memahami nas, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meluruskan. Sebagaimana satu contoh, waktu turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka
dengan apa namanya, dengan kedoliman, maka mereka lah yang akan mendapatkan jaminan keamanan. Para sahabat waktu mendengar ayat itu kemudian mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kedoliman? Karena kita manusia ya, kadang berbuat dolim. Maka apa kata Rasulullah? Tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan oleh Luqman? Inna syirka ladulmun azim. Bahwa syirik itu adalah kedoliman yang paling besar. Ini ada isyarat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang satu kaidah usuli. Apa itu? Bahwa dalam memahami Al-Quran atau dalam memahami nas, jangan hanya melihat satu nas saja, tapi kumpulkan beberapa nas, sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman yang utuh. Walaupun Nabi tidak mengatakan secara gamblang begitu, tapi itu adalah satu kaidah usuli yang bisa disimpulkan dari situ. Begitu juga Nabi pernah mengatakan, waktu Umar bin Khattab datang kepada Nabi mengatakan, halaktu ya Rasulullah, atau halaka Umar. Dia mengatakan Umar sudah celaka. Ada apa wahai Umar? Lalu dia mengatakan, qabbaltu imra'ati wa ana shaim. Saya mencium istri saya dalam keadaan saya puasa. Maka kemudian Rasulullah membuat perumpamaan, bagaimana pendapatmu kalau kamu berkumur-kumur? Apakah puasamu jadi batal karenanya? Nah, dari situ Rasulullah mengisyaratkan ini metode qiyas. Bahwa ketika kita salah satu cara untuk memahami suatu persoalan itu, kalau ada hukum yang serupa dengan itu, maka serupakanlah. Itu adalah metode qiyas. Walaupun Nabi tidak mengatakan bahwa itu qiyas. Nah, dari sini ya. Jadi ini yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga setelah Rasulullah wafat, itu berlanjut dilakukan oleh para sahabat. Di saat ini baru para sahabat melakukan ijtihad. Tentu saja karena ada persoalan-persoalan baru yang tidak dikenal di masa Nabi. Kemudian para sahabat menyimpulkan sendiri dengan hasil pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya waktu didatangkan kepada Khalifah Utsman ibni Affan, ada seorang laki-laki lapor, dia menikah baru 6 bulan, kemudian istrinya melahirkan setelah 6 bulan itu. Jadi kesimpulannya dia menuduh istrinya berzina, karena normalnya kandungan itu 9 bulan. Ini bagaimana ada seorang perempuan melahirkan setelah 6 bulan. Hampir saja Utsman bin Affan menjatuhkan hukuman rajam kepada si wanita ini. Sampai kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, bukan seperti itu wahai khalifah atau wahai Amirul Mukminin, sebab kitabullah menunjukkan bahwa wanita ini benar. Dia tidak bisa dituduh berzina. Apa yang ditunjukkan oleh Ali kemudian ada beberapa ayat. Yang salah satunya ketika Allah Ta'ala berkalam, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ini menceritakan atau menjelaskan tentang masa penyusuan. Hingga saat disapih itu haulaini kamilaini, 2 tahun penuh. Liman arada ayyutimar rodoah. Ya. 2 tahun artinya 24 bulan. Lalu ada ayat yang lain, wa fisaluhu fi amain, bahwa masa hingga dia disapih itu adalah 2 tahun. Jadi masa penyusuan hingga dia disapih itu 2 tahun. 2 tahun 24 bulan. Lalu ada ayat yang menunjukkan wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahra. Masa dia dikandung sampai masa dia disapih itu 30 bulan. Sekarang 24 bulan. 30 bulan diambil 24, sisa berapa untuk kehamilan? 6 bulan. Nah, dari situ disimpulkan perempuan ini tidak bisa dituduh berzina. Karena Al-Quran membenarkan bayi bisa lahir setelah 6 bulan. Itu menurut gabungan dari ayat-ayat itu tadi. Yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ini disaksikan oleh para sahabat dan mereka tidak ada yang mengingkari. Itu menunjukkan bahwa para sahabat memahami metode jamak, mengumpulkan antara beberapa dalil dan dari situ kemudian diambil kesimpulan yang di kemudian hari. Cara menyimpulkan seperti ini dirumuskan sebagai dalalatul isyarah atau dalalatul luzum. Jadi cara mengambil pemahaman tapi bukan dengan zahir lafalnya, melainkan dengan isyarat-isyarat yang ada di di dalil-dalil tadi. Berdasarkan kumpulan 3 dalil tadi didapatkan kesimpulan seperti itu. Itu yang dilakukan. Jadi para sahabat seperti itu yang di masa mereka. Setelah Rasulullah wafat mereka berijtihad, tapi itu berdasarkan pemahaman mereka terhadap Quran dan
sunnah. Dan saat itu tentu saja juga belum dirumuskan kaidah-kaidah sebagaimana yang kita kenal hari ini. Jadi ilmunya itu sudah ada, tapi hanya untuk dipraktikkan. Adapun teorinya, kemudian istilahnya itu belum dikenal pada masa itu. Begitu juga pada masa tabi'in. Sampai kemudian di abad kedua ini sudah masuk masa atba'ut tabi'in, yaitu masa zamannya para a'immah madzhab seperti Abu Hanifah, kemudian Malik, kemudian Asy-Syafi'i, kemudian Ahmad, ada Al-Auza'i, ada Ats-Tsauri, Al-Laits dan lain sebagainya. Yang pada masa itu baru kemudian kaidah-kaidah usuliyah itu mulai dirumuskan atau disebut dengan madhab mereka masing-masing. Contohnya Imam Malik sebagai seorang imam madhab imam fikih maksud saya yang beliau berada di Madinah, beliau punya satu kaidah sendiri. Apa itu yang kemudian dikenal dengan istilah amalu ahlil Madinah? Bahwa beliau berprinsip kalau ada dalil, tapi dalilnya itu ahad, artinya bukan dalil mutawatir, kemudian berbenturan dengan apa yang beliau saksikan dari pengamalan penduduk Madinah, karena Imam Malik itu merupakan seorang ulama yang tinggal di Madinah sepanjang hidupnya beliau di Madinah. Jadi berguru kepada ulama-ulama Madinah. Ini kalau beliau melihat ada para ulama di Madinah atau muslimin di Madinah tidak mengamalkan hal itu, maka dalil yang disebutkan bertentangan tadi akan beliau tolak. Dengan asas apa? Bahwa apa yang beliau dapatkan dari penduduk Madinah itu pasti mereka dapatkan dari bapak mereka yaitu para sahabat, kemudian mereka dapatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari situ beliau menyimpulkan amalu ahlil Madinah itu lebih diutamakan daripada ketika kita mendapatkan satu hadis yang ahad, yang bukan mutawatir. Nah dari sini ini kaidah usuliyah itu sudah ada, tetapi belum dibukukan. Mulai dibukukan kapan? Itu dibukukan pertama kali, artinya ditulis, kemudian ditadwin, dibuat satu tulisan yang kemudian dibaca oleh banyak orang. Itu pertama kali oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menuliskan kitab Ar-Risalah ini atas permintaan dari Abdurrahman ibnu Mahdi, seorang ulama ahlul hadis dan ahlul fikih pada masanya, yang kebetulan juga beliau menjabat saat itu saat meminta kepada Imam Syafi'i ini beliau menjabat sebagai wali Khurasan. Kenapa beliau meminta kepada Imam Syafi'i untuk menuliskan? Jadi yang beliau meminta kepada Imam Syafi'i supaya menuliskan kaidah-kaidah yang dengan itu orang bisa memahami Quran dan sunnah dengan cara yang benar. Sebenarnya seperti itu. Lalu ditulislah kitab yang kemudian dikenal dengan sebutan Ar-Risalah. Isinya adalah qawaid yang kemudian menjadi asas untuk semua penulisan kitab-kitab usul fikih sesudah itu. Nah, kenapa kok yang dipilih adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah? Karena Imam Syafi'i mempunyai kelebihan yang dari situ Abdurrahman bin Mahdi memandang bahwa Asy-Syafi'i yang pantas untuk diamanai tugas tadi. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu seseorang yang belajar kepada Imam Malik yang dikenal sebagai Imam Daril Hijrah atau Imam Madrasatir Ra'i. Jadi seorang yang waktu itu dikenal ada dua kubu madhab gitu ya. Tapi itu istilah yang dibuat oleh orang-orang pada masa itu. Yang satu ada di Irak dan itu adalah madhabnya Abu Hanifah yang kemudian dikenal dengan Madrasatul Ahli Ra'i. Kemudian ada di Madinah atau di Hijaz, itu adalah madrasahnya Imam Malik yang kemudian dikenal dengan Madrasatul Ahlil Hadis atau Ahlil Asar. Tapi jangan dibayangkan itu sebagai sekolah. Jadi bangunan sekolah tentu saja tidak. Itu adalah majelis yang di situ banyak muridnya. Sehingga kemudian mereka punya pandangan-pandangan fikih yang berbeda. Nah di sini Imam Syafi'i itu berguru kepada Imam Malik secara langsung. Beliau juga berguru kepada Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani yang merupakan muridnya Imam Abu Hanifah. Sehingga beliau mengumpulkan dua ilmu dari Madrasatul Ahlil Madinah, Madrasatul Ahlil Asar atau Ahlil Hadis dan Madrasatul Ahlil Ra'i itu. Di samping juga Imam Syafi'i ini adalah seorang ahlil hadis. Beliau memahami hadis yang sahih. Kemudian beliau juga punya keistimewaan yang dengan itu
dikatakan bahwa ucapan Imam Syafi'i atau bahasa Imam Syafi'i itu adalah hujjah. Kenapa? Karena Imam Syafi'i itu belajar kepada suku Hudel yang merupakan kabilah Arab yang pada masa itu bahasanya masih murni. Dia tinggal di sana bertahun-tahun untuk mempelajari bahasa Arab yang murni. Sampai kemudian kalau kita baca di kitab-kitab Balaghah itu dikatakan bahwa ucapan bahasa Arab yang menjadi hujjah itu adalah bahasa Arab para sahabat di zaman sahabat. Kemudian sebelum itu juga jadi Arab jahiliyah, kemudian masa sahabat, kemudian masa tabi'in. Adapun Imam Syafi'i yang hidup di masa atba'ut tabi'in, saat itu bahasa sudah banyak bercampur dengan bahasa-bahasa ajam, sudah banyak yang rusak. Tapi Imam Syafi'i ucapannya itu masih dianggap sebagai hujjah karena memang kefasihannya dalam bahasa Arab. Jadi dengan kelebihan-kelebihan ini, di samping juga kecerdasan yang beliau miliki dan memang fadilah yang dimiliki oleh Imam Syafi'i, sehingga kemudian Abdurrahman bin Mahdi meminta kepada beliau untuk menuliskan atau merumuskan kaidah-kaidah yang digunakan sebagai landasan untuk istinbat. Maka beliau menulis kitab Ar-Risalah. Namanya bukan Ar-Risalah pada waktu itu ya. Jadi sekedar menuliskan surat begitu saja, kemudian beliau kirim kepada tayyib. Karena ini banyak sekali ya. Baik. Ya, jadi surat ini beliau kirim kepada siapa? Abdurrahman bin Mahdi, dan dari situ Imam Abdurrahman kemudian menyebutnya sebagai risalah. Hadhihi risalatu Asy-Syafi'i. Sampai hari ini dikenal dengan kitab Ar-Risalah. Ini perlu antum baca kitab ini ya. Ini sangat bagus kitabnya. Nah, kemudian puncak perkembangannya itu ada di abad ke-5 ke-6. Di situ banyak kitab-kitab usul yang ditulis dan muktamad seperti kitab Al-Luma' di Usulil Fiqhi, kemudian ada Al-Mustasfa yang ditulis oleh Al-Ghazali dan lain sebagainya. Adapun kitab-kitab yang muncul kemudian, yang ditulis kemudian itu adalah kebanyakan adalah ikhtisar dan syarah saja. Dan kitab-kitab ringkas. Salah satunya nanti yang akan kita tunjukkan di akhir itu ya. Nah, kemudian yang akhir di sini bahwa fikih dan ijtihad itu akan selalu berkembang. Ini yang harus kita pahami. Kalau fikih ijtihad selalu berkembang. Karena perkembangan zaman, perubahan ada muncul persoalan-persoalan baru sehingga muncul ijtihad baru. Tetapi landasannya yaitu usul fikih dan qawaidnya itu tidak mengalami perubahan. Sebab kalau itu berubah akan berubah juga nanti pemahaman terhadap syariat ini. Gitu ya. Nah, kemudian bab yang berikutnya itu apa yang dipelajari, silahkan dilihat itu ada 4. Yang 3 sudah disebutkan di dalam definisinya tadi ya, dalil, kemudian metode istinbat atau ijtihad dan ijtihad, sementara yang hukum syar'i ini yang dianggap sebagai muqaddimah, itu tidak disebutkan di definisinya. Nah, ini yang dipelajari di dalam usul fikih. Sekarang kita lihat urgensinya. Apa kepentingannya belajar usul fikih? Nah, ini yang perlu kita tahu. Yang jelas usul fikih itu adalah ilmu yang paling utama setelah ilmu tauhid menurut kebanyakan ulama. Artinya sebenarnya di sini semua ahli ilmu itu akan menyebutkan demikian. Yang ilmu tafsir juga begitu. Tapi boleh kita katakan secara garis besar bahwa sebenarnya semua ilmu syar'i itu adalah ilmu yang utama, tergantung kepentingannya saja. Kalau kita ingin mempelajari tentang tafsir tentang Al-Quran, maknanya maka kita belajar tafsir. Tapi kalau kita ingin pelajari cara menyimpulkan atau cara memahami fikih, maka dengan usul fikih. Nah, kemudian ilmu ini juga mencakup berbagai cabang ilmu syariat. Karena di dalam usul fikih itu nanti akan menyangkut tentang persoalan akidah. Kemudian ada juga pembahasan tentang hadis, tentang tafsir. Begitu juga tentang bahkan tentang bahasa juga masuk di dalam pembahasan ini. Dan ini adalah ilmu yang menggabungkan antara akal dengan nakal. Karena di situ nanti kita diajarkan untuk berpegang kepada Quran dan Sunnah dengan ijma yang semuanya adalah nakal, tetapi juga tidak melupakan metode ijtihad, yaitu akal tadi. Jadi ilmu yang menggabungkan antara riwayat dengan dengan akal atau dengan ijtihad itu. Dan ini merupakan alat untuk mengetahui hukum syar'i terkait masalah kontemporer. Ya kan, masalah-masalah yang terkini. Sebab tanpa memahami usul fikih kita tidak akan bisa mengerti tentang hukum perkara-perkara yang terjadi di masa sekarang ini.
Contohnya misalnya ya, yang dulu belum lama ada kasus apa itu orang waria, tahu waria ya? Waria itu kalau sekarang orang menyebutnya transgender. Sebenarnya kalau dulu kita nyebutnya banji kayak gitu itu. Dia laki-laki tapi berubah jadi perempuan dan sudah mengubah fisiknya. Bahkan dia sehari-hari pakai jilbab juga. Terus dia meninggal dunia. Lalu keluarganya bingung. Ini mau diurus dengan apa namanya sebagai laki-laki apa sebagai perempuan? Sampai kemudian dari Majelis Ulama Indonesia itu menyampaikan bahwa ya dia kembali kepada hukum asalnya bahwa dia laki-laki diurus sebagaimana laki-laki. Nah, ini tentunya perlu pemahaman usuli supaya apa? Kita bisa mengerti tentang hukum-hukum yang terkait dengan persoalan-persoalan di masa sekarang ini. Dan itu sebagai bukti bahwa syariat itu selalu relevan dengan perubahan zaman. Bukan syariatnya yang dipaksa mengikuti, tetapi hukum apa namanya perkembangan itu yang harus tunduk kepada syariat Islam. Dan ini adalah bagian dari tafaqquh fiddin. Karena dengan mempelajari usul fikih itu akan membantu kita untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan cara yang sahih. Sampai akhir itu ya. Jadi membentuk sikap insaf supaya kita tidak terlalu ta'assub dalam apa namanya menyikapi kalau ada ikhtilaf furu'i, maka kita harus paham bahwa setiap ulama tentu memiliki dalil mereka sendiri, memiliki metode ijtihad mereka sendiri. Sekarang silakan dilihat adapun hukum mempelajarinya itu bagaimana. Ini yang apa menjadi penutup untuk pembahasan kita ya. Kalau untuk para mujtahid dan para mufti hukumnya adalah fardu ain. Mempelajari usul fikih itu fardu ain. Fardu ain sebelum mereka menjadi mujtahid tentunya. Jadi kalau dia tidak belajar usul fikih, tidak menguasai, dia tidak bisa menjadi mujtahid. Maka ini adalah fardu ain. Dan ini adalah awwalu maratibil mujtahidin. Itu dikatakan oleh Al-Qarafi bahwa apa namanya mempelajari atau menguasai usul fikih itu adalah awwalu maratibil mujtahidin. Awal langkah awal untuk apa namanya martabat para mujtahid. Jadi dia harus menguasai ini di samping ilmu-ilmu yang lain. Adapun untuk awam, awam di sini masuk di dalamnya kita-kita yang bukan mujtahid, para tulabul ilm, apalagi orang-orang yang awam yang tidak mengerti sama sekali atau yang hanya mengerti sedikit saja, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Meskipun demikian, tentu orang yang memiliki pemahaman terhadap ilmu syariat atau ilmu usul fikih ini akan memiliki kelebihan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena ini bagian dari tafaqquh fiddin. Walaupun fardu kifayah, ketika kita mempelajarinya, maka di situ ada fadilah. May yuridillahu bihi khairan itu tanda ketika Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, itu dengan cara Allah Ta'ala memberikan dia pemahaman terhadap ad-din. Salah satunya dengan tadi memahami usul fikih. Baik, silakan dilihat bagian akhir itu ya. Kutubul usul lil mubtadiin. Jadi kalau kita antum ingin mempelajari usul fikih, ini ada beberapa kitab yang bisa dipelajari. Yang 3 di atas itu Al-Usul min Ilmil Usul, itu yang dikarang oleh Dr. Muhammad Al-Ashqar. Ini kitabnya cukup apa namanya? Menurut saya cukup enak dibaca, cukup apa? Mudah bagi para pemula. Tapi jangan salah ya, bukan usul min ilmil usul yang ditulis oleh Ibnu Aqil, karena ada yang itu lebih apa itu panjang sekali atau beberapa jilid. Yang ini yang ringkas, yang ditulis oleh Dr. Muhammad Al-Ashqar. Kemudian yang tengah, ya? Syekh Utsaimin bukan? Ini tertulis Syekh Utsaimin. Oh iya, salah. Yang Al-Wadih itu yang apa yang saya maksudkan ya. Al-Usul ini min ilmil usul ini Syekh Utsaimin. Jazakumullah khairan. Ya. Yang tengah ini yang Al-Wadih ini ya. Yang Al-Wadih berarti yang sama dengan yang ditulis oleh Ibnu Aqil itu yang tengah ini Al-Wadih fi usulil fiqh. Afan ya. Kemudian yang ketiga itu adalah Al-Wajiz fi usulil fiqh, ini ditulis oleh Dr. Wahba Az-Zuhaili. Ada yang mirip dengan ini namanya Al-Wajiz yang ditulis oleh siapa? Dr. Abdul Karim Zaidan. Kalau dibanding yang ini menurut saya lebih mudah yang ini, yang Al-Wajiz ditulis oleh Wahba Az-Zuhaili. Ya, silakan nanti dibandingkan saja. Ini sekedar contoh ya, bukan berarti harus memulai dari ini. Tapi kalau yang mudah menurut saya wallahu alam
Tiga ini cukup mudah. Ya, yang kedua di bawah usulul fikhi alladzi la yasa'ul faqih jahlu. Ini ditulis oleh Dr. Ayat As-Sulami. Ini lebih tebal dan lebih panjang menurut saya, tapi juga cukup mudah untuk difahami para pemula. Begitu juga Ma'alim fi usulil fikhi. Ma'alim usulil fikhi inda ahli sunnah wal jamaah yang ditulis oleh Al-Jaziri. Ini juga sangat mudah dan biasanya di ma'had banyak dipakai anak-anak itu. Baik, ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami dan mohon maaf kalau ada yang kelewatan barangkali ya. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan apa tidak? Ya, jazakumullah khairan Ustazah atas Jazakumullah. muhadarah yang Amin wa iyyakum. disampaikan. Ini memang kita programnya setelah antum muhadarah 1 jam, kita buka soal jawab. Jadi silahkan ya ikhwan, soal jawabnya yang sudah tertulis dibawa ke sini. Tafadhal. La ba'sa. Pertanyaan campuran nih Ustazah. Ada yang bertanya usul fikih, ada yang bertanya yang lain. Bebas nggih? Ya, nanti aku saya jawab aja ya. Oh, nggih. Waduh. Saya bacakan satu persatu nih Ustaz. Ini silakan yang belum belum ngirim tulisannya ke sini aja. As-soalul awal, jazakumullah khairan, hal fis sunnati wal mandubi khilafun? Pertanyaannya agak ambigu. Maksudnya khilaf itu bagaimana? Jadi ini pertanyaannya perlu diperjelas lagi ya. Min aina? Maksudnya ada bedanya enggak antara sunnah dengan mandub? Nah, kayaknya begitu Ustaz. Ya, kalau yang dimaksudkan itu ya, apakah apa berbeda antara sunnah dengan mandub? Ya, kalau mandub itu jelas satu istilah fikih yang namanya maksudnya adalah perkara yang diperintahkan tetapi tidak secara wajib. Jadi kalau dikerjakan itu baik dan mendapat pahala, tapi kalau ditinggalkan itu tidak berdosa. Nama lainnya adalah as-sunnah atau mustahab. Adapun sunnah sendiri itu memiliki makna yang beragam. Ketika kita bicara tentang sunnah di dalam fikih atau usul fikih, maka yang dimaksudkan adalah hukum yang hukum yang tidak wajib tadi. Atau bisa juga maknanya adalah as-sunnah bimakna al-hadis. As-sahih minal ahadis. Jadi sunnah itu adalah hadis-hadis yang sahih atau yang makbul dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau kita bicara tentang sunnah dalam konteks secara umum, khususnya biasanya dibahas dalam perkara akidah misalnya itu yang dimaksudkan dengan sunnah itu adalah maka alaihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dijalani oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu yang kita diperintahkan untuk mengikuti. Jadi manhaj beliau. Itu adalah as-sunnah. Begitu juga kalau kita bicaranya dalam konteks ilmu hadis. Kalau ilmu hadis, as-sunnah maksudnya adalah hadis. Hadis yang datang dari Nabi berupa qaul, fi'al atau takrir. Itu. Wallahu a'lam. Jadi kalau dari sisi kesamaannya ya tadi bahwa sunnah itu kadang digunakan untuk menamai mandub dan mustahab. Wallahu a'lam. Baik, ini berarti tarkib soalnya salah ini Ustaz ya. Hal fi Ya, sunnati wal perlu mandubi diperjelas. Coba antum perbaiki Ustaz. Yang mestinya bagaimana nih pertanyaannya secara tarkib yang benar? Kalau pakai bahasa Arab antum lebih tahu saya kira. Baik, ini nanti diperbaiki ya kawan ya. Masalah tarkibnya supaya ustazah paham apa yang antum maksud dengan pertanyaan. Tapi yang kedua ustazah, min aina jihadul istidlal? Maksudnya min aina itu gimana ya? Kok saya sendiri juga enggak paham nih ustazah. Ya. Min aina? Min jihadul istidlal. Mungkin karena disebut jihah itu ya. Jihah kemudian ditanyakan arahnya dari mana? Karena jihah artinya arah. Sebenarnya mungkin gini ya, jadi kalau ditanyakan dari mana? Kalau yang dimaksudkan dari mana metode pemahaman atau metode istimbat itu diambil, ya tentunya dari para sahabat dan tabi'in. Bagaimana mereka memahami dan dari Rasulullah sendiri. Sebagaimana tadi saya contohkan, Nabi mengajarkan kepada para sahabat dalam memahami ayat walam yalbisu imanahum bidzulmin. Itu hubungkan dengan ayat yang lain. Itu adalah thariqatul istidlal dan itu diajarkan oleh Nabi. Sehingga kalau ditanyakan dari mana maksudnya itu, sumbernya itu dari mana ya? Dari Nabi
dari para sahabat dan dari ulama salaf. Seperti itu, wallahu a'lam. Nah, salisan Ya. awwalu man sannafa usul al-fiqhi, kitab usul al-fiqhi. Tadi ada kan ya, Ar-Risalah itu Syafi'i. Nah, ini Man berarti sannafa fi usulil fiqhi itu ya. ini berarti yang bertanya ngantuk ini, Ustaz. Atau nanti, mungkin lupa. Oke. ya, baik. Baik. Sudah Baik. ada itu ya di sejarah perkembangan, silakan dilihat lagi. Baik. Ar-rabi' man musanniful waraqat wa limadha summiyat biha. Kalau musannifnya itu bukannya itu Al-Imriti ya, karena itu kan nazm ya. Yang saya tahu Al-Imriti. Saya tidak tahu kalau ada waraqat yang lain. Waraqat dalam usul fikih, Ustaz. Waraqat fi usul fikih. Ini kan Oh kita ya. di sini santri kita bagikan waraqat usul fikih karena taunya Iya. kitab paling populer yaitu gitu. Oh gitu. Saya malah belum sempat melihat secara mendalam itu ya. Memang saya kepingin belajar kitab itu, cuma karena itu bentuknya nazm, agak kesulitan saya kalau belum menemukan gurunya. Yang waraqat Afan. ini bukan nazm, Ustaz. Bukan nazm ya? Berarti kita berharap Ustazah nanti di kemudian hari mensyarah kitab waraqat ini karena kitab ini sangat ringkas, Ustazah, dan mudah-mudahan bisa kita pakai untuk muqarrar di Darul Hadits Zaidaniyah untuk kedepannya insyaallah. Iya. Sakit nggih insyaallah nggih, Ustazah. Nggih. Cuma gini ya, kan katanya sudah dibaca mereka. Kok masih ditanyakan siapa musonifnya? Ini memang kita bagikan tanpa ada khilafnya. Oh begitu. Jadi tanyakan saja kepada Abu Zaidan ya. Saya tidak tahu malahan. Afan. Terus ini ada pertanyaan lagi. Oleh Imam Syafi'i dalam Risalah tahun 2 Hijriah disiplin ilmukan. Terusnya terlalu kecil saya nggak bisa baca ini. Akhir abad kedua Hijriah. Iya. Ini pertanyaan berikutnya. Ma qaulul Imam Syafi'i ba'da qissati Barirah. Pertanyaannya terlalu spesifik ya. Saya tidak melihat secara khusus kalau Imam Syafi'i pendapatnya tentang kisahnya Barirah itu. Itu kan kaitannya dengan istimbat fikih ya mestinya. Apakah namanya seorang perempuan yang sudah dimerdekakan, mantan budak itu kan. Kemudian dia punya hak tolak, hak untuk fasah dari suaminya, mungkin yang ditanyakan itu. Wallahu alam. Bagian ini saya tidak tahu karena saya tidak mendalami tentang fikih Syafi'i. Yang saya tahu malah Abu Zaidan yang mempelajari tentang itu. Bukan, tampaknya ini yang antum sebutkan tadi di akhir tadi, apa? Man sofaitahu apa tadi? Oh itu cuma syair ya. Bukan perkataan Imam Syafi'i ya. Itu perkataannya Imam Syafi'i memang. Jadi dikatakan Imam Syafi'i itu kan Imam Syafi'i punya banyak asy'ar yang menurut saya sangat-sangat perlu untuk dibaca walaupun syair. Tapi ya, syair itu menurut saya kayaknya ini santrinya pengen hafal itu, Ustaz. Coba antum ulangi lagi agak pelan-pelan biar ditulis. Ya, baik. Apa ya tadi? Tentang kisahnya Barirah tadi ya. Waktu saya sebutkan itu ya. Wa ma kullu man tahwahu qalbuka wa ma kullu man tahwahu yahwaka qalbuh. Wa ma kullu man fama bukan wa ma ya. Fama kullu man tahwa itu artinya tuhibbu yahwaka qalbuh. Yuhibbuka qalbuhu aidan. Jadi tidak setiap orang yang kamu cintai akan mencintaimu balik. Maksudnya begitu. Wa ma kullu man safaitahu laka qad safa. Man safaitahu ay man ahsanta ilaih. Laisa kullu man ahsanta ilaihi satuhsin ilaih. Maksudnya itu jangan berharap kepada manusia. Jadi tadi cukup ya? Apa? Asra saja. Oh asra, masya Allah. Fama kullu man tahwahu. Fama kullu man tahwah yahwaka qalbuh. Sudah? Cukup ya? Wa ma kullu man safaitahu bisad laka qad safa. Khalas, ikhwan. Baik, sampai ada 2 penanya ini berarti penting banget ini soalnya ini. Tapi ini yang tanya tadi siapa yang ini kertas ini? Tapi ente Ghani, ini kan pertanyaannya tulisannya kecil nih, saya nggak bisa baca nih. Ente langsung tanya ini pakai ini. Itu maksudnya apa? Pertanyaan atau bukan? Oh bukan, ya sudah.
Baik, jelas. Mana lagi Tidak ada jadi. pertanyaan? Ya. Silahkan yang lain pertanyaannya. Nah, pertanyaan berikutnya, ismu zauji Barirah. Mughis. Mughis ya, ikhwan. Kemudian berikutnya, apa hukumnya menyedekahkan tangan mayit? Apakah ada Maksudnya, qiyas atau tidak? mungkin maksudnya itu ya, apa namanya, donor, apa namanya, Organ. donor organ tubuh itu ya. Okay. Ini uh, pertanyaannya menurut saya ya itu bagian yang agak pelik. Karena yang saya tahu memang ada khilaf dalam hal itu, apakah boleh orang mengambil organ orang yang sudah meninggal untuk didonorkan, walaupun itu dengan keinginan yang apa namanya yang wafat. Jadi dia berwasiat misalnya. Karena dengan ada yang melarang karena dalilnya itu kan karena kita tidak boleh memecahkan apa namanya tulangnya orang yang meninggal, apalagi kemudian didonorkan. Tapi saya tidak tahu ya kalau tangan apa bisa didonorkan. Yang saya tahu mata, jantung, tapi kalau tangan wallahu alam. Nah, kemudian ada juga yang membolehkan wallahu alam. Ya dalam hal ini setahu saya itu ada ikhtilaf. Cukup ya? Nah, ada yang lain ya, kawan? Fadal, yang lain yang belum ngirim pertanyaannya. Tayyib, saya juga ingin bertanya, Ustaz. Kenapa antum pilih usul fikih daripada ilmu-ilmu yang lain? Apa sebabnya? Sebenarnya kalau dianggap saya memilih juga tidak, Ustaz. Ya, karena memang sejarahnya mungkin saya itu sekedar apa ya, terkenal lokal saja kan, di Ma'had saja kan. Karena kebetulan dulu waktu kita itu kan di sistemnya di Ma'had tidak boleh memilih menjadi guru apa kan gitu. Kalau itu memang bagian kita ya kita harus ambil. Dan qadarullah saya dulu dapat bagian usul fikih. Dan waktu itu sudah lama. Kalau tidak salah itu zamannya Ustadz siapa itu yang Daru Fuqaha itu kalau tidak salah. Saya lupa itu angkatan tahun berapa itu. Waktu itu saya belum punya pengetahuan tentang usul fikih sama sekali. Boleh dikatakan ya punya, tapi hanya bekal sedikit yang saya peroleh dari waktu itu dari mana Probolinggo, dari Al Ustadz Hilmi rahimahullah. Kemudian diberi oleh Al Ustadz 2 lembar tulisan, 2 lembar saja. Itu untuk materi 1 tahun. Nah, kemudian dari situ saya terus berpikir ini saya harus cari materi sendiri. Akhirnya saya waktu itu pinjam ke antum kan kitab apa ya Al-Mahsul punyanya Ar-Razi itu. Yang terus terang saya sendiri juga masih bingung waktu apa namanya menyusun itu. Dan alhamdulillah kemudian sekitar tahun saya lupa tahun persisnya yaitu kemudian diadakan Ma'had Ali di Al-Islam itu kan. Dan saya termasuk angkatan pertama yang ikut. Kemudian di situ saya belajar dari Al-Ustadz Mainuddinillah Basri, alhamdulillah dari situ kemudian baru terbuka tentang usul fikih dan mungkin alasannya kenapa saya suka usul fikih karena di antara semua materi yang diajarkan di Ma'had Ali itu yang saya paham cuma 2. Kan ada tentang matrikulasi, ada bahasa Inggris, ada apa yang saya bisa cuma apa usul fikih dan satunya dari Ustadz Abdul Khalik Hasan Al-Qudsi, kitab apa namanya Ulumul Quran, itu saja. Sehingga dari situ kemudian saya mulai kemudian tertarik kepada usul fikih dan bihamdillah masih berlanjut saya ngajarnya, kemudian saya mulai menulis dan menulis itu sebenarnya karena kebutuhan mengajar saja. Jadi itu sebagai bahan ajar saya sendiri berdasarkan apa yang saya apa namanya dapatkan dari Ustadz Muin dan dari kitab-kitab yang waktu itu diajarkan itu. Kemudian bihamdillah sampai hari ini saya masih belajar juga. Yang saat ini secara rutin itu kalau malam Jumat itu bersama dengan Ustadz Abu Fadlullah, kandidat dokter, mungkin sudah jadi dokter beliaunya dari Madinah kalau tidak salah, tapi orang Indonesia ini belajar kitab Mudzakkirah fi Ushulil Fiqh itu. Kemudian yang malam Seninnya itu bersama dengan mungkin antum kenal ya dengan Dr. Muhammad Al-Ghamdi. Itu Yang online ini semua, okay. Iya online semua. Saya belajar Al-Luma dari beliau. Ya itu sebenarnya jadi bukan kok saya memilih ini. Kalau karena memilih tentu saja tidak, tapi bihamdillah ya tadi kemudian dengan sendirinya Allah Ta'ala yang memberikan apa namanya petunjuk saya supaya saya tertarik dengan ilmu ini.
Oh iya, Alhamdulillah. Dan takdir kemudian berarti juga nggih. didukung dengan ma'had yang mengharuskan saya untuk jadi pembimbing itu kan, sehingga ya mau tidak mau harus terus bersinggungan dengan usul fikih. Kemudian Makatan gitu. berikutnya Ustaz. Kenapa usul fikih ini terkesan sulit? Apa penyebabnya terkesan sulit itu? Terkesan sulit. Ya, mungkin karena belum dicoba saja ya. Dan Jadi mungkin metode pengajarannya saya kira. Jadi hmm, apa yang dipelajari di awal mungkin yang seperti kalau anak saya itu kan ada yang di LIPI ya, dia belajarnya pertama kali itu dengan kitab Raudhatun Nadhir. Maka dia kesulitan. Ya, ini karena apa? Karena memang kitabnya menurut saya itu agak agak berat. Sampai dia baru berapa semester baru dia paham. Tapi kalau itu dibuat mungkin mukoror secara ringkas dan barangkali penyampaiannya juga supaya tertarik anak-anak itu ya, sehingga menjadi menarik. Misalnya dengan banyak contoh kasus gitu kan. Bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari situ membuat usul fikih itu jadi kelihatan ilmu yang hidup sebenarnya. Jadi kalau menurut saya ini ilmu yang sangat sangat hidup, sangat aplikatif gitu loh dalam kehidupan kita. kalau Jadi tak langsung bisa dipraktikkan. Gitu. ya kalau taklif hukum itu Ustaz, itu termasuk Ya, yang lil mubtadiin atau gimana tuh? wallahu alam ya. Relatif saya kira. Kalau mubtadiin ma'had mungkin iya. Bisa Tapi berarti kalau berarti mudah mubtadiin ya. ya karena mudah-mudahan Hmm. begitu. Kalau mau yang lebih mudah lagi sebenarnya dulu ada ya di Indonesia itu kitabnya Muhammad Rifai kalau antum tahu Apa judulnya? eh, apa ya usul fikih itu kuning tipis sekali pakai bahasa Indonesia dan mungkin sekarang sudah sulit dicari. Itu Oh. dulu dipakai pedoman di IAIN kalau nggak salah. Baik. Itu saya juga pertama kali buku usul fikih yang saya baca yaitu. Nah, Itu ya. tapi kemudian sudah sekilas saya baca buku antum usul fikih itu kok tidak ada bahasan tentang masalikul illah. Apakah itu saya kelewat atau Hmm, memang tidak ada? sebentar. Sepertinya sudah ada mungkin yang taklif baru karena yang antum ada di Telegram itu Hmm. sepertinya itu taklif saya yang sudah lama Ustaz karena kan Hmm. ada banyak saya perbarui terus. Oh ada kok Hmm. di taklif saya yang baru itu ada Masalikul Illah di Taib. halaman 46 ada. 46 nggih. Bisa Oke. dikirim Ustaz filenya? Ya mudah-mudahan nanti saya cari dulu karena ya sudah terselip di mana tapi masih ada insya Oh Allah. nggih nggih, Itu insyaallah. nggih. Nggih. Jazakallahu khairan. Baik, ini Amin ada ya Bu. beberapa pertanyaan lagi dari santri. Yang pertama, ma huwal am wal khas? Al-am wal khos. Al-am itu kalau secara bahasa artinya adalah umum ya. Khos artinya adalah khusus. Itu istilah di dalam bahasan tentang dalalatul alfat atau itu masuknya dalam metode istimbat itu adalah pembahasan am. Am itu misalnya kita mendapatkan lafal di dalam Al-Qur'an. Al-mu'minun. Kata al-mu'minuna itu jamak kan? Jamak yang menunjukkan bahwa semua orang beriman masuk di situ. Atau misalnya ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Maka panggilan itu berlaku untuk semua orang yang beriman. Itu adalah lafal am. Adapun khos itu misalnya ketika disebutkan di seperti misalnya ketika disebut nama. Nah, nama itu adalah khos. Ketika Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam, maka Musa yang dimaksud ya Nabi Musa itu saja, tidak tentang yang lain-lain dan lain sebagainya. Atau ketika ada adat, misalnya disebutkan azaniyatu wazani, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Mi'ah 100 itu adalah lafal yang masuk dalam kategori khos. Khos artinya apa? Tidak boleh dimaknai dengan makna yang lain. Maka 100 ini harus 100. Tidak boleh diartikan 100 lebih sedikit atau 100 kurang atau diartikan oh maksudnya banyak. Tidak boleh. Jadi 100 itu adalah lafal khos. Jadi ada istilah seperti itu. Mudah-mudahan paham ya. Insyaallah. Berikutnya adalah ma makna al-aslu makana ala makana? Al-aslu makana ala makana. Apa susunannya betul ya itu ya? Tapi itu sepertinya yang dimaksud itu adalah pembahasan dalam istishab.
Jadi istishab itu salah satu dalil yang dibahas di dalam adillah syar'iyah. Itu kan ada yang di akhir itu ada istishab. Nah, istishab itu artinya menghukumi sesuatu sesuai dengan hukum asalnya, itu gampangannya begitu. Misalnya kalau ada orang dia suami istri gitu ya. Kemudian si suaminya ini si perempuan misalnya dia mengaku bahwa dia sudah ditolak oleh suaminya. Padahal suaminya tidak ada. Karena dia kepingin untuk menikah lagi. Suaminya sudah suaminya tidak ada di rumah, tidak hadir di situ. Sementara tidak ada yang menjadi saksi bahwa dia sudah ditolak. Lalu bagaimana? Itu hukumnya ya dikembalikan kepada hukum asalnya. Bahwa asalnya mereka itu memang terikat dalam ikatan pernikahan, sehingga jangan disimpulkan bahwa dia sudah bercerai kecuali nanti dengan pengakuan dari si suaminya itu. Itu salah satu contohnya. Jadi itu ada bagian dari istishab. Ya, ini Mafhum? Ya? kalimatnya yang salah ini, mestinya al-aslu baqa'u ma kana 'ala Nah, ma mungkin kana. seperti itu, ya. Berikutnya sudah, ma huwa naskhu. An-naskhu itu pembahasan nasah ya. Nasah ini masuknya di dalam, biasanya kalau di dalam usul fikih itu masuk di dalam pembahasan adillah syar'iyah. Itu kalau sudah membahas Al-Qur'an itu nanti melebar masuk di dalamnya pembahasan an-nasah. Nasah itu adalah diangkatnya satu hukum oleh syari' dengan datangnya satu hukum yang lama dengan kedatangan hukum yang baru. Itu adalah nasah. Jadi ada ayat menyebutkan tentang hukum tertentu. Kemudian datang ayat berikutnya yang hukumnya berbeda. Kaitannya dengan perkara itu juga. Maka itu menjadi nasah. Seperti itu. Baik, bisa dilihat kalau takrifnya nanti bisa dilihat di kitab Risalah fi Ushulil Fiqh yang saya tulis itu ya. Nah, berikutnya Ustaz, tapi ini sudah antum sampaikan kitab apa yang gampang untuk mempelajari usul fikih untuk santri. Ya, insyaallah kitabnya Ustaz ini gampang. Demikian juga insyaallah Waraqat ini sebenarnya ringkas sekali ya. Cuma memang kita bagikan sama santri suruh baca sendiri, tidak kita syarah. Karena insyaallah program usul fikih ini akan kita buat insyaallah pada tahun berikutnya. Nah, kira-kira Ustazah bisa nggak memberikan kita waktu untuk mensyarah Waraqat dari awal sampai akhir untuk mungkin tahun berikutnya begitu? Belum bisa menjanjikan Ustaz nih, karena saya masih punya proyek yang lain juga. Begitu, enggak apa-apa. Di samping ya saya juga seorang ibu rumah tangga. Mohon maaf ya, mungkin harus membagi waktu, Nji. Tapi mungkin saya lihat dulu nanti insya Allah. Ya, insya Allah. Dan kalaupun antum longgar, itu nanti bisa secara online seperti ini saja. Bisa juga secara offline. Cuma kalau saya santri laki-laki, memang saya lebih suka kalau ustadzahnya online saja, ya seperti ini. Dan ini ustadzahnya tampaknya nggak nampil ya. Jadi santri nggak tahu nih ustadzah yang mana nih. Nggak ada masalah, yang penting kita pahami. Nanti saja saya pikirkan dan saya tanyakan suami dulu. Oh, ngoten nggih. Berikutnya ada al-istidlal wa hal min al-Qur'an was sunnah wal ijma' faqat au min ghairiha mawjudah. Itu bukan istidlal, yang ditanyakan mestinya dalil ya. Apakah dalil itu hanya Quran dan sunnah saja? Itu sudah disebutkan itu di apa yang dipelajari, silakan dilihat saja. Itu dalil syar'i, itu ada Al-Qur'an, as-sunnah. Dan ini yang muttafaq alaih indal jami'. Tidak ada perselisihan sama sekali di antara ulama ul Islam bahwa Quran, sunnah itu dalil. Kemudian ada ijma' qiyas, yang ini muttafaq indal jumhur, tapi ada sebagian kecil yang menolak seperti Adh-Dhahiri yang saya tahu. Kemudian yang di bawah paling akhir itu yang mukhtalaf indal kasir. Jadi itu diperselisihkan, ada yang Maliki setuju dengan ini, ada yang Maliki tidak, ada yang Hambali setuju, yang lainnya dia tidak, begitu. Nah, ini seperti madhab sahabi. Jadi kalau ada qaul sahabi, apakah itu bisa menjadi dalil ataukah tidak? Kemudian ada syara'u man qablana, syariat umat terdahulu. Seperti misalnya kalau ada yang berdalil, ini ya satu contoh, ada yang berdalil dengan perkataan Nabi Yusuf alaihissalam. Waktu dia dipanggil oleh Malik itu kan, ij'alni ala khazainil ardi. Itu ada yang berdalil dengan ayat ini bahwa boleh orang meminta jabatan kalau dia merasa mampu. Terus itu dipakai orang-orang yang
kampanye itu kan. Nah, itu termasuk dari syara'u man qablana. Bisa tidak hukum yang berlaku untuk Nabi Yusuf alaihissalam itu dipakai untuk syariat kita dan seterusnya. Ada istihsan, ada istishab. Kalau kita bahas itu panjang ya, itu bisa dilihat sendiri. Jadi kalau istidlalnya itu ya dari semua ini. Baik, jazakallahu khairan Ustazah. Amin wa Kemudian kalau masalah ijma itu kan kadang-kadang ada salah satu atau salah dua yang menyelisih. Itu sebenarnya gimana? Apakah masih bisa dikatakan ijma atau sudah ikhtilaf ketika ada satu dua yang menyelisih? Gitu. Yang pertama ya, kalau ada dakwal ijma itu dakwanya, artinya dakwaan atau anggapan bahwa di situ ada ijma itu yang kadang-kadang perlu diteliti terlebih dahulu. Benar tidak ulama ijma di sini? Karena kadang-kadang ada yang mengatakan ijma, tapi faktanya ada yang tidak setuju, dan yang tidak setuju itu orang yang sudah lebih dulu daripada yang mengatakan di sini ada ijma. Jadi di sini berarti yang perlu dipertanyakan anggapan ijma ini benar atau tidak. Yang kedua, kemudian kadang-kadang bisa juga terjadi sudah ada ijma, kemudian ada yang menyelisihi. Itu biasanya nanti dianggap ijma, tetapi ada yang syad, ada yang menyimpang. Menyimpang artinya dia berbeda dari yang lainnya. Berarti hakikatnya itu bukan ijma yang yang muktamad itu, tapi itu hanya pendapat jumhur saja. Jadi kalau ijma yang betul-betul hujjah itu tentunya adalah ijma yang tanpa ada perselisihan sama sekali. Cuma itu nadir, kecuali pada untuk fase sahabat dan tabi'in saja barangkali. Jadi kalau sesudah itu memang kalau ada dikatakan ada ijma itu biasanya tetap ada satu dua yang menyelisihi. Berarti satu saja itu sudah ijma'nya rusak gitu Ustaz ya? Kalau zahirnya demikian sebenarnya. Cuma ya tadi harus diteliti benar tidak itu dakwal ijma itu, atau benar tidak yang menyelisihi ini memang benar dia menyelisihi atau tidak. Kadang-kadang juga tidak tidak sesederhana itu. Tapi kalau betul itu memang menyelisihi, yang saya tahu ya itu bukan ijma lagi. Nah, jazakumullah khairan. Amin. Ini kira-kira pertanyaan-pertanyaan dari para santri sudah habis semua. Sebagai penutup ini saya ingin mengecek Ustazah, para santri ini paham nggak yang antum sampaikan? Saya coba ya bertanya tentang sebagian yang tadi antum sampaikan, kita dengarkan jawaban mereka nih. 3 pertanyaan saja ya kawan. Pertanyaan pertama, al-walad yungsabu ila abi wa laysa ila ummi, mad dalil? Wa alal mauludi lahu rizqan tayyib. Kaidah al-aslu fil amri lil wujub. Ini kaidah tidak ada kalimatnya di tengah-tengah para sahabat, tapi sudah dipaham oleh para sahabat. Contohnya kasus apa itu? Kasusnya Barirah. Tayyib. Terakhir, apakah definisi itu mewakili dari sesuatu yang didefinisikan atau tidak mewakili? Misalnya definisi ilmu usul fikih, apakah ini mewakili dari ilmu usul fikih atau tidak? Atau kita harus pelajari secara mendalam? Mewakili tidak? Kaif ya ikhwan? Ya Noval, mewakili atau tidak? Tidak mewakili ya. Jadi harus kita pelajari lebih dalam lagi ya, karena definisi hanya litakribil ma'na. Insyaallah ثلاث أسئلة أجابوا صوابا يا أستاذة, فجزاكم الله خيرا على هذه المحاضرة. إن شاء الله نتلقى في وقت آخر, ونرجو كما سبق من قبل يعني ممكن تنظر إلى كتاب الورقات, ويعني نتمنى أن تشرح هذا الكتاب, فصار هذا الكتاب مقررا لطلاب دار الحديث الزيدانية. جزاكم الله خيرا كثيرا أستاذة, ومع السلامة وإلى اللقاء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.